Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutin ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 32. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 32 diawali dengan diperlihatkannya Hayakawa yang berada di tempat di mana dia akan membuat kontrak dengan iblis masa depan, sambil ditemani oleh Kurose dan Tendo. Saat pertama kali bertemu dengan Hayakawa, si iblis masa depan terus mengulangi kata masa depan, aturan, masa depan, aturan, dan menyuruh Hayakawa juga untuk mengulangi kata-katanya. Tapi dengan tatapan serius, Hayakawa malah bicara pada si iblis masa depan kalau alasan dia berada di sini hanya untuk membuat kontrak dengan si iblis. Hayakawa pun tanpa basa-basi menyuruh si iblis masa depan untuk mengatakan apa yang ia mau sebagai bayaran dari kontrak yang akan dibuat. Saat itu, karena tipe atau kepribadian si iblis masa depan yang friendly, si iblis pun mengatakan kalau tata krama milik Hayakawa paling buruk. Tapi si iblis juga tidak peduli dengan hal tersebut. Dan akhirnya si iblis pun menyuruh Hayakawa untuk menunjukkan masa depannya. Karena si iblis akan membuat kontrak tergantung dengan masa depan milik Hayakawa. Si iblis pun menyuruh Hayakawa untuk memasukkan kepalanya ke dalam perut si iblis sebagai cara agar si iblis bisa melihat masa depan milik Hayakawa. Kemudian, dengan wajah sedikit tegang, Hayakawa pun perlahan memasukkan kepalanya ke dalam perut si iblis lalu mengeluarkannya kembali. Dan boom! Setelah melihat masa depan milik Hayakawa, iblis masa depan pun tertawa penasaran dan langsung menyebutkan syarat dari kontrak yang akan dibuat, yaitu si iblis masa depan meminta Hayakawa untuk membiarkan dia hidup di mata Hayakawa. Dan jika Hayakawa melakukan hal tersebut, si iblis akan membantunya. Dengan menyuruh Hayakawa untuk membiarkannya hidup di mata kanannya, si iblis bisa melihat masa depan milik Hayakawa dengan mata kepalanya sendiri. Karena berdasarkan yang telah dilihat si iblis masa depan, Hayakawa akan mati dengan cara terburuk. Kemudian, sambil menatap wajah Hayakawa, si iblis pun bertanya pada Hayakawa, apakah dia ingin tahu bagaimana dia mati? Dengan wajah tegang, Hayakawa pun bicara kalau dia tidak tertarik dengan cara dia mati. Karena selama dia bisa membunuh yang ingin dia bunuh, Hayakawa tidak peduli dengan apa yang selanjutnya terjadi. Kemudian, dengan tekad yang sudah bulat untuk balas dendam yang kuat, Hayakawa pun menyetujui bayaran dari kontrak yang dibuat, dan akhirnya Hayakawa pun segera menyuruh si iblis masa depan untuk masuk ke dalam matanya. Lanjut, panel selanjutnya pun diperlihatkan ke tempat di mana Denji dan Power berlatih bersama Kishibe. Saat itu, Denji dan Power masih kembali babak belur seperti di chapter-chapter sebelumnya. Melihat Denji dan Power yang sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan latihan, Kishibe pun memutuskan untuk menyudahinya dan mengoreksi beberapa gerakan dari latihan hari ini. Kali ini, Kishibe memberi Denji dan Power nilai sempurna dari gerakan mereka. Kishibe juga memberitahu Denji dan Power kalau mulai sekarang latihan mereka tidak harus setiap hari, tapi berganti ke seminggu sekali. Mendengar hal tersebut, Denji dan Power yang tadinya tergeletak tak berdaya, seketika langsung duduk. Kemudian, Kishibe pun lanjut memberi Denji dan Power saran agar tetap waspada meski pertempurannya sengit, dan tetap perhatikan senjata dan situasi. Sambil meminum bir, Kishibe pun mengatakan kalau Denji dan Power sudah siap untuk serangan langsung, mengingat latihan yang telah mereka lewati. Namun, saat itu, Denji dan Power masih terlihat kebingungan dengan apa yang dimaksud serangan langsung yang dikatakan Kishibe. Melihat Denji dan Power yang kebingungan, Kishibe pun langsung menjelaskan tentang apa yang dimaksud serangan langsung. Kishibe memberitahu Denji dan Power kalau mereka akan berangkat mencari siapa pembunuh Himeno. Misi itu juga akan jadi debut divisi 4 yang baru. Dan jika misinya gagal, divisi 4 akan selesai. Dan jika itu terjadi, Denji dan Power akan dimasukkan dalam pertarungan asli dengan Kishibe. Setelah mendengar semua itu dari Kishibe, dengan percaya dirinya, Denji berkata pada Kishibe kalau jika kemungkinan terburuk itu terjadi, Denji akan membiarkannya pergi tanpa membunuh. Karena
Kishibe telah membuat Denji lebih kuat. Sekarang, dia bisa membunuh lebih banyak iblis, dan jika Denji berhasil, dia bisa kencan dengan Makima. Kemudian, panel selanjutnya pun berganti ke tempat di mana Makima dan Kishibe melakukan pertemuan. Saat pertemuan itu, Kishibe terlebih dahulu curhat pada Makima karena di manganya Kishibe bicara dengan kiasan. Kali ini saya langsung jelaskan saja apa yang dimaksud Kishibe. Jadi intinya, tiap kali orang biasa yang dilatih mati, Kishibe akan minum lagi dan lagi. Sebelumnya, Kishibe berpikir dengan iblis dia akan merasa tak bosan, bahkan jika mereka mati. Tapi pikirannya melemah seiring usianya bertambah, dan semua hal kecil itu bahkan membuat dia baper. Setelah mendengar semua keluh kesah itu dari Kishibe, Makima pun langsung bertanya pada Kishibe soal apa yang sebenarnya dia ingin bicarakan. Kishibe pun langsung bicara yang intinya dia protes pada Makima kenapa dia tidak melakukan apapun soal penembakan yang terjadi sebelumnya, padahal dia mengetahui akan terjadi tembakan tersebut. Makima pun menjawab yang dia inginkan adalah menyelamatkan orang sebanyak mungkin dari iblis. Dan Makima juga sudah memutuskan kalau misi yang akan dikerjakan oleh Divisi 4 berhasil, mereka akan dilaporkan secara agresif. Lalu, Divisi 4 bisa beroperasi lebih bebas dan bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Tapi, dengan wajah penuh kecurigaannya, Kishibe menuduh Makima kalau dia berbohong. Mendengar tuduhan itu dari Kishibe, Makima pun membalas dengan senyuman. Lanjut, panel selanjutnya pun kembali berganti, kali ini ke gedung tempat Katana Devil, Akane, dan para kroco mereka berada. Di dalam atas gedung itu, Katana Devil dan Akane sedang membuat rencana untuk menghabisi Divisi 4 atau pemburu iblis. Mereka berencana akan menghabisi pemburu iblis dengan zombie yang merupakan hadiah perpisahan dari kakek Katana Devil. Yah, pasukan zombie yang berada di bawah apartemen tersebut dibuat dari orang yang tidak bisa membayar hutang pada si kakek. Di chapter 1 sebelumnya, telah diperlihatkan kalau si iblis zombie dan kakek si Katana Devil telah mati dibunuh Denji. Jadi, pasukan zombie ini hanya peninggalannya saja. Manusia yang digigit zombie akan berubah menjadi zombie. Jadi, begitulah cara Katana Devil dan Akane akan menghabisi Divisi 4. Akankah rencana Katana Devil dan Akane itu berhasil memojokkan Divisi 4? Dan bagaimanakah Hayakawa memanfaatkan iblis masa depannya? Semua itu akan kalian ketahui di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah video selanjutnya. Sampai jumpa.